Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syahdila dengan NIM 210422278 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan eh, materi tentang teori public value berserta contohnya. Public value atau nilai publik merupakan sesuatu yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau kegiatan yang berkontribusi bagi masyarakat. Public value atau nilai publik merujuk pada nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh layanan publik atau kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat luas. Di Indonesia dapat kita lihat seperti di negara kita yaitu Indonesia, ada beberapa contoh bagaimana nilai publik ini bisa diterapkan dan dikritisi dalam berbagai sektor. Dapat saya jelaskan contoh yang dapat saya ambil seperti program Indonesia Pintar atau PIP. Dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah salah satu dari program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Contoh kasus yang dapat saya ambil seperti di lingkungan terdekat kita, yaitu dapat kita lihat sebagian banyak dari mahasiswa UNP yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan tidak semua dari mahasiswa tersebut berasal dari keluarga yang mampu. Sebelum adanya program KIP, banyak anak-anak yang seringkali mengalami kesulitan untuk membayar biaya sekolah, seperti membeli buku, seragam, atau keperluan pendidikan lainnya. Kondisi ini hampir membuat banyak anak yang putus sekolah. Dengan adanya program KIP ini, anak-anak tersebut bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang disalurkan langsung melalui kartu yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah. KIP ini juga memberikan dana yang cukup untuk menutupi sebagian besar biaya pendidikan, termasuk seperti kita mahasiswa itu difasilitasi UKT gratis dan bantuan uang semester dan bantuan uang yang keluar sekali satu semester setiap tahunnya. Dampak positif dari public value kegiatan KIP ini yaitu ada yang pertama, banyak anak atau generasi bangsa yang bisa melanjutkan sekolah tanpa beban biaya yang memberatkan. Ini memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap dapat mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu dengan adanya bantuan ini, anak tersebut tidak perlu lagi bekerja sambilan untuk membantu ekonomi keluarganya, sehingga ia bisa lebih fokus untuk belajar dan meningkatkan prestasinya. Yang ketiga yaitu dengan adanya program KIP ini berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah di daerah, karena pada saat sekarang ini banyak anak-anak yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak anak-anak lain yang juga terbantu oleh program ini. Yang kelima yaitu akses pendidikan yang lebih baik dan prestasi akademik yang meningkat, memberikan peluang yang lebih besar bagi anak-anak generasi bangsa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena program ini tidak untuk anak kuliah saja, akan tetapi program KIP ini ada dari jenjang SD sampai ke perguruan tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi dapat kita simpulkan dari kasus yang saya dapat, program KIP ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima bantuan dalam bentuk dukungan finansial untuk pendidikan, tetapi juga menciptakan nilai publik yang lebih luas. Program ini juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial yang lebih menyeluruh. Dan dengan program ini juga pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan kesempatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah memastikan
memastikan pendidikan yang berkualitas untuk generasi bangsa. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.